Shalom. Hari ini kita akan renungkan kitab 1 Raja-Raja pasal 13, teksnya ayat 11 sampai 34. Dan sudah dibagi 3 paragraf. Paragraf yang pertama ayat 11 sampai 19. Seorang nabi tua di Betel mengajak abdi Allah dengan berbohong ke rumah untuk makan roti. Paragraf yang kedua ayat 20 sampai 32. Seorang nabi tua di Betel menegur abdi Allah yang mengikutinya, dan abdi Allah mati di tengah jalan sebab diterkam oleh seekor singa. Paragraf yang ketiga ayat 33 sampai 34. Yerobeam tidak berbalik dari kelakuannya yang jahat itu. Kesimpulannya, seorang nabi tua di Betel yang telah mendengar cerita abdi Allah dari anak-anaknya pergi mengikuti abdi Allah dan mengajak dia ke rumahnya untuk makan roti. Namun abdi Allah menolak lagi. Jadi nabi tua berbohong kepadanya. Atas perintah Tuhan, seorang malaikat telah berkata kepadaku. Ketika mereka duduk menghadapi meja, firman Tuhan datang kepada nabi tua. Mayatmu tidak akan masuk ke dalam kubur nenek moyangmu, karena tidak berpegang pada segala perintah yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan. Akhirnya abdi Allah mati di tengah jalan sebab diterkam seekor singa. Nabi tua di Betel meratapi karena dia dan menguburkannya. Namun Yerobeam tidak berbalik dari kelakuannya yang jahat itu. Ajaran tentang Allahnya. Pada waktu abdi Allah dan nabi tua duduk menghadapi meja, Tuhan berfirman kepada abdi Allah melalui nabi tua. Karena engkau telah memberontak terhadap titah Tuhan dan tidak berpegang pada segala perintah yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan, tetapi kembali dan makan roti dan minum air di tempat ini, walaupun ia telah berfirman kepadamu, jangan makan roti atau minum air, maka mayatmu tidak akan masuk ke dalam kubur nenek moyangmu. Ajaran tentang manusianya. Pertama, seorang nabi tua di Betel yang mendengar cerita abdi Allah dari anak-anaknya pergi mengikuti abdi Allah dan mengajak dia ke rumahnya untuk makan roti. Tetapi ketika mereka duduk menghadap meja, dia menegur abdi Allah sesuai dengan firman Tuhan. Namun ketika abdi Allah mati, dia melatah dan berkata kepada anak-anaknya bahwa setelah dia mati akan kuburakkan dengan abdi Allah itu. Kedua, abdi Allah menolak undangan nabi tua. Tetapi karena nabi berbohong, dia mengikutinya. Akhirnya dia mati di tengah jalan sebab telah memberontak terhadap titah Tuhan. Ketiga, Yerobeam tidak berbalik dari kelakuannya yang jahat itu. Dia mengangkat imam-imam dari kalangan rakyat untuk bukit-bukit pengorbanan. Siapa yang mau saja ditarifkan menjadi imam. Aplikasi hari ini. Pertama, tetap maju perjalanan kehidupan Anda sesuai dengan perintah Tuhan. Janganlah berbalik di tengah. Kedua, jangan menyesatkan orang lain dengan kata Tuhan telah berfirman atau inilah perintah Tuhan. Akhirnya pada praktik hari ini, usaha akan mengatasi penggodaan dengan tetap berdoa dan merenungkan firman setiap hari, senantiasa. Dan tetap berdoa kepada Tuhan sekalipun mendengar nasihat dari hamba Tuhan yang terkenal. Dan akhirnya jadilah teladan sebagai orang percaya bagi semua orang. Sekalipun dihukum mati, kalau kita menjadi sebagai teladan untuk Tuhan, kita harus menerimanya itu juga. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.